kita seriusin, peminat banyak, ternyata itu ya malah yang menyelamatkan kita waktu itu di sisi operasional. Iya. Itu ternyata setelah COVID reda, kita malah punya segmen bisnis, segmen yang baru kan, segmen yang baru desain ini dan lebih membludak lagi. Karena saya kemarin di tahun lalu tuh 2023 tuh untuk proyek kontraktor aja ada sekitar 30 lebih yang saya handle. Kalau desain itu udah ratusan dah. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Menurut Bayu kan banyak nih teman-teman di Singaraja nih yang kenal seorang bisnismen kan ya. Ada nggak menurutmu seseorang atau bukan seseorang atau sebuah pelajaran yang kamu ambil yang ternyata tidak linear dengan apa yang Bayu pikirkan, misalnya harusnya nih gini loh orang ini. Apa biasanya kelemahan seseorang dalam memanage hal ini? Bisnis ya? Iya, dia memanage keterpurukannya dia. Ada contoh nggak? Contohnya nih seorang pebisnis ini dia tuh kurangnya di sini gitu. Mungkin untuk sebuah. Kalau saya sih melihat kebanyakan teman-teman itu lebih ke self management sih yang kurang saya lihat. Self management ketika ya saya lihat kebanyakan orang masih sisi emosionalnya masih terlalu besar lah. Oke, what is it? Apa itu sisi emosional seperti apa tuh kayak? Misalnya ketika kita usaha lagi menghasilkan lebih. Kadang kita nggak alokasikan kembali ke usaha kita. Kadang kita alokasikan itu mungkin ke ranah konsumtif lah. Konsumtif lah. Atau mungkin happy gitu misalnya. Lebih ke self management sih yang saya lihat gitu. Padahal kan saat kita di mana kita self management kita harus dikendalikan ya pada saat kita memiliki income lebih gitu, kemana kita alokasikan nih gitu. Bukan nggak boleh kita beli mobil atau buat rumah gitu. Tapi kan kalau bisa dialokasikan ke bisnis dulu lah gitu. Kalau ini memang bisa ditunda, kecuali emang urgent banget nih, misalnya kita mesti ngelauman nih, gitu misalnya. Ada momen-momen tertentu yang kita tidak terpikir, tiba-tiba kita jatuh dan akhirnya kita masih punya ruang gerak karena kita. Iya, karena kita masih punya safety net lah. Ya, itu sih yang saya lihat. Jadi ketika orang terpuruk sekali jadinya gitu. Iya, itu ya mungkin ya. Jadi jangan boros gitulah intinya ya. Ya self management jangan terlalu emosional lah jadi ini. Banyak nggak hanya nggak hanya di uang aja, tapi kadang-kadang di berpartner juga. Kadang partner kita udah istilahnya udah tahu kita salah. Nah orang Bali ini kan jeleknya satu, rasa nggak enakannya gede kan. Ketika melihat sesuatu yang salah karena teman itu karena apa, mereka susah untuk mengungkapkan kadang-kadang. Atau mungkin kita di sisi atau kadang kita di sisi yang tidak diuntungkan nih gitu misalnya. Kita di sisi yang tidak diuntungkan nih dengan bekerja sama nih gitu. Kita merasa itu nggak adil nih gitu. Kita kadang nggak berani ngomong gimana keinginan kita gitu. Itu sih yang juga sering saya lihat gitu. Mereka nggak berani ngomong apa yang mereka mau, apa yang tentang tanggung jawab yang harus sama-sama dipikul nih apa gitu. Itu yang saya banyak juga ketemuin di teman-teman. Itu berarti kalau aku arahkan mungkin salah ya, tapi dalam otakku ada pemikiran bahwa sebagai bisnismen itu kadang-kadang perlu mencari partner itu perlu selektif gitu loh. Karena kan aku nggak terlalu banyak tahu tentang bisnis, tapi satu hal yang menurutku aku akan susah karena aku juga orangnya nggak enakan ya. Di bisnis saling bantai ya. Maksudnya kadang-kadang ya ada orang yang for example nih ada yang ambil idemu misalnya padahal dia partneran. Ada nggak sesuatu hal yang mungkin kamu bisa atau pernah kamu memiliki pengalaman ini dan seharusnya sebagai seorang bisnis itu seperti apa sih, terutama nyari partner tuh biar kita nggak keceli gitu kan, ada nggak sesuatu yang bisa dengan hal itu? Ya setelah sekian lama melanglang buana. ya, ini mungkin benar. Ya, saya sebenarnya lagi buat ini di teman-teman di Singaraja itu. Saya ada buat grup
private sih sebenarnya. Grup sementara namanya Miliarder Bali ya namanya. Ya, ini ada grup private itu ada beberapa teman-teman yang memang saya seleksi sekali. Yang teman-teman juga nyeleksi saya gitu. Yang memang saya selektif sekali dan ini ada pentolan-pentolan Singaraja yang masuk di dalamnya gitu. Ya kalau udah Singaraja banyak ya? Ya orang Singaraja. Ada sih orang luar gitu. Jadi apa namanya? Kita nih sekarang itu berpartner tuh tidak dari sisi misalnya kita memang buat bisnis bareng, tapi kita cari bisnis yang memang udah settle nih, manajemennya bagus nih. Kita cuma jadi pasif investor aja di sana gitu. Jadi kalau hal yang saya baca dari luar adalah meng-clearkan sekali tanggung jawab masing-masing nih. Siapa yang aktif income, siapa yang aktif, siapa yang pasif gitu. Nah, kalau kebetulan nih kita kan di grup ini pengennya jadi pasif aja, pasif investor karena semuanya udah pada punya bisnis kan. Kita mau building bisnis, punya modal nih gitu. Ya, punya modal nih. Kita cari bisnis apa nih yang bagus yang bisa jalan sendiri tanpa kita terlalu include dalamnya. Misal Indomaret nih gitu, kan udah well managed tuh, manajemen bagus, SOP, kemudian penataan barang, sistem semua bagus kan. Ya, jadi kita mungkin di ranah itu kita kerjasama dengan teman-teman jadinya kita kumpulin uang. Kita invest bareng-bareng di sana gitu. Itu sih yang sedang kita kerjakan untuk sekarang gitu. Cuman yang tak ajak masuk emang sangat seleksi ya. Kita pingin yang satu frekuensi, yang tidak akan saling menyalahkan nanti. Yang memang clear tanggung jawabnya apa aja gitu. Dan memang bisa mempertanggungjawabkan argumennya masing-masing nanti. Karena kita pingin, istilahnya kita kan berpartner tuh. Kita kan nggak pingin kita kan pinginnya partner cari untung kan. Di ujungnya rugi kita malah pecah sama teman gitu. Kita benar-benar di sisi job desk-nya masing-masing apa nih yang kita harus clearkan. Ya, kalau saya sih itu sih. Kalau biasanya saya lihat teman-teman kalau berpartner itu mereka tidak jelas. Yuk bisnis bareng-bareng yuk gitu. Sehingga di perjalanan nggak jelas nih. Ci bagian apa, raga bagian apa gitu. Belakangnya menggaburan akhirnya kenyal ke hati gitu. Adinan kelat di awal ya. Ya. Kelat malu kan gitu ya orang. Ya makanya kalau di awal-awal mungkin rasa enakannya nggak besar, tapi ketika sudah berjalannya waktu, memang kita harus di awal tuh seperti itu. Kita harus kengken nih baiknya, Ci bagian apa, Raga bagian apa, kamu bagian apa, saya bagian apa, kita udah jalan sesuai dengan gini. Jika terjadi tidak sesuai dengan gimana kerugiannya, tanggung bersama gitu. Terus kamu berapa persen, saya berapa persen, itu harus dijelas dari awal semuanya. Gitu. Nah itu biasanya sih bisnis pemula belum bisa di ranah itu. Pasti sudah menjalani dulu dia. Dia ngerasa aneh gini nanti di jalan tiba-tiba mau besar gitu. Ya nggak enakan gitu. Nah bang aku buat ini gitu. Jumlahnya komplain ke diri sendiri. Ya itu menjadi racun untuk diri sendiri jadi. Berarti jadi pebisnis memang salah satunya adalah kamu harus memiliki satu insting yang tadi apa dibilang kepercayaan, self management. Ya, self management dan kepercayaan tentang bagaimana menyeleksi orang dan bisa memberi sekat antara ranah kekeluargaan dan ranah bisnis ya. Kamu harus bisa strict seperti itu ya. Harus ya. Ya itu salah. Nah kalau sebenarnya kalau teman yang sudah memang sama dengan kita, mereka pasti akan dengan senang hati kok seperti itu. Karena mereka perlu kejelasan juga. Nah kebetulan saya dapat nih teman-teman yang seperti itu gitu. Jadi emang jelas semuanya jadinya. Jangan sampai jadi kerugian saling menyalahkan itu gitu. Gimana cara mereka untuk menemukan orang-orang yang ada nggak dapat tips and khusus ya? Maksudnya apakah seorang bisnis itu harus misalnya gaul aja sama orang ini, kamu lihat hal-hal yang mungkin kamu bisa tangkap ini sebagai opportunity, kamu tidak boleh menyekat-nyekatkan diri dengan kelompok-kelompok lain. Apa yang kamu bisa share nih? Kalau dulu kan prinsip kalau dulu kan kita dengar quote bergaulah dengan semua orang kan gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu, kita tumbuh segala macam kan. Ya memang kita harus pilih-pilih dalam bergaul sebenarnya gitu. Karena kan pasti ada teman yang produktif, ada teman yang tidak produktif kan. Ya lihat aja misalnya kita ngapain ini sama teman nih sehari-hari nih gitu. Ya bukan nyalahin misalnya teman-teman suka minum atau gimana kan. Saya kan namanya orang Bali kan suka minum. Ya sekali dua kali oke lah. Tapi kalau asal tiap kumpul minum kan capek juga kan. Wasting time, wastingnya banyak lah yang kita habiskan jadinya. Kemudian ya kita lihat selama kita kumpul nih orangnya kayak gimana. Kemudian
ya kita kan pasti bisalah menilai dalam perjalanan itu. Dan satu sisi yang saya dapat nih gitu. Nah itu. Ada sisi yang saya dapat ketika saya berorganisasi nih, kayak sekarang kan kebetulan jadi ketua HIPMI Buleleng nih. Ya. Jadi ketua HIPMI Buleleng nih. Nah, di sana kita bisa ngelihat teman-teman di organisasi. Ketika kita berorganisasi, kita buat kegiatan kan. Kadang kan ada teman yang bilang, ya saya siap. Ternyata di perjalanan mereka nggak komit. Ada teman-teman yang memang komitmen dari awal. Dan kita dari sana juga bisa untuk istilahnya menilai, ini temen nih seperti apa sih orangnya. Mereka komitmen nggak dengan apa yang mereka katakan. Mereka orangnya kerjanya gercep nggak. Kemudian mereka peduli dengan teman yang lain seperti apa, solidaritasnya seperti di sana. Dalam organisasinya saya bisa mengenal teman-teman lebih dalam lagi gitu. Karena kalau kita juga kalau sekedar ngobrol sama teman gini kan kadang kita nggak tahu karena nggak ada gerakan kan. Tapi begitu di organisasi ada kegiatan, ada sesuatu yang kita kerjakan, di sana kita lebih dalam lagi untuk melihat teman itu seperti apa sih aslinya gitu. Apakah mendukung kita, apakah gimana gitu. Dengan di sana sharing pengalaman juga pasti pernah juga ada yang, wih ternyata ini nggak cocok, ini salah intuisiku dan ini menjadi pelajaran buatku, orang-orang ini sejenis seperti ini, sepertinya nggak usah, ini biasanya yang begini nih gitu. Itu seiring waktu kita bisa mengenal itu intuitif. Kadang yang paling bahaya itu kita berbisnis, berpartner dengan teman dekat biasanya. Oke, apa tuh? Kenapa? Itu yang karena kan pakewuhnya. Ya, pakewah. Biasanya nih ketika kita masih di awal biasanya kita ketemu yang problem ini, timpal aja. Ya sering-sering lah ketawa-ketawa gitu. Kemudian bisnis, ternyata bisnis dengan berteman udah dua dunia yang berbeda gitu kan. Ya, kembali ke tadi yang seperti saya bilang, job desk-nya nggak jelas. Tapi kalau memang teman baik, tapi dan kita punya secara teknis job desk atau MOU yang bagus, itu akan jalan. Harusnya bagus. Dan itu didapatkan biasanya dia udah sering berjalannya waktu. Dari cerita tentang make a good relationship among businessmen, itu di antara businessmen itu tadi sudah dijelaskan dengan sangat technical. Jadi orang bisa belajar tentang bagaimana sih kata sebagai orang berbisnis itu mengenal orang, mengenal karakter, memanage bagaimana karakter orang ini menjadi tidak lari dari value-value bisnis kan gitu ya kan, ada MOU dan sebagainya. Nah, Bayu berarti bisa dikategorikan adalah seorang yang punya passion juga untuk bergaul kan gitu kan ya. Jadi bisnis ini membawa Bayu pada satu tempat yang dimana tadi Bayu katakan sekarang ada achievement sebagai ketua HIPMI Bali. HIPMI Buleleng. Oh, HIPMI Buleleng. Ya. Bisa diceritakan tentang itu? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara bisnis kan tidak jauh dari bicara networking kan. Ya, kalau kita mau istilahnya memperbesar wawasan kita, kan kita harus bergaul tuh sama orang yang kalau misalnya lebih dari kita, dan kita nggak boleh minder sama orang yang lebih dari kita. Nah, di mana kita bisa mendapatkan circle itu ya kalau nggak kita join ke komunitas yang memang sesuai dengan apa yang kita kejar. Ya, kebetulan ya sini saya gabungnya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan kebetulan di periode kemarin saya pelantikan tuh 2023 Juli di RTH di Taman Bung Karno lokasinya itu. Saya kebetulan dipercaya sama teman-teman jadi ketua HIPMI periode 2023 sampai 2026. Ya. Nah kalau di organisasi ini ya lumayan, jadi istilahnya yang kita anak lokal awalnya yang dikenal di sini aja, ketika kita bergabung di komunitas, kebetulan komunitasnya komunitas besar kan, jadi nggak hanya di Buleleng tapi di Bali bahkan sampai di nasional kan. Ya setidaknya kalau menurut saya gini, sebuah bisnis itu kalau mau dikenal, yang dia awal orang yang mereka kenal, kalau kita masih kecil nih, kita bilang brand kita belum besar ya, yang pertama orang kenal pasti adalah ownernya dulu. Nah mau nggak mau ownernya itu harus mau membuka diri, berkenalan dengan orang. Nah ketika mereka sudah tahu kita seperti apa, mereka pasti akan kepo dengan bisnis kita. Nah, itu yang saya terapkan gitu. Jadi sebelum saya ngomongin bisnis saya, kita ngomongin diri sendiri dulu gitu. Karena sebelum mereka meng-hire kita atau siapapun yang meng-hire kita, pasti mereka melihat personal kita dulu gitu. Nah, makanya di HIPMI ini saya gunakan sekali untuk memperbesar relasi juga. Nah, kebetulan jadi ketua otomatis. Jadi untuk sekarang HIPMI teman-teman di seluruh Bali itu karena mulai jadi ketua kan kita yang lebih dikenal jadinya. Nah, itu
seharusnya secara tidak langsung membawa impact terhadap bisnis yang kita jalankan. Karena dengan menjadi kebetulan ya kembali lagi menjadi sosok ketua ya pasti trust-nya akan lebih berbeda. Ya, berarti HIPMI itu adalah satu ruang atau networking media ya, medium network. Medium ya, medium. Ya, sebuah medium network yang tadi dijelaskan Mbak itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan internal opportunity lah, opportunity seorang pebisnis membangun sebuah network secara internal. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya tidak ikut HIPMI, menurut Mbak Yu kenapa sih? Asalnya apa sih? Kenapa harus sekali? Ada hal yang lebih dari sekedar internal. Maksudnya, apakah dari visi misinya HIPMI lah yang buat Mbak Yu aku harus ikut nih, ada suatu hal yang... Kalau saya sih join HIPMI sih untuk tujuan utamanya nyari relasi kan. Nah gini, saya menyadari nih saya kan bukan anak orang besar lah gitu. Jadi kan kalau mungkin teman-teman yang lain bapaknya udah terkenal, jadi kan otomatis pasti akan kecipratan ke anaknya kan. Untuk well known lah juga ya kan. Ya untuk lebih gampang dikenal kan. Nah sedangkan saya kan tidak punya ranah itu gitu. Jadi mau nggak mau biar bisnis saya dikenal ya saya harus kembali seperti tadi itu, harus buka diri, cari relasi seperti itu. Itu sih kenapa kita harus join ke komunitas. Ya karena saya merasa ya saya tidak punya privilege untuk mendapatkan itu kalau tidak saya gabung ke di organisasi HIPMI ini gitu. Kalau bapak saya udah besar mungkin oke lah, saya udah dikenal ya. Itu kecenderungannya pertama apa? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia gitu. Himpunan Pengusaha. Yang penting pertama kan harus muda ya kan, dan orang Indonesia kan gitu. Ya. Seorang Iran. Berarti kebanyakan orang dari mereka tuh orang yang sebenarnya ya secara privilege mereka tidak terlalu besar lah ya secara. Oh enggak sih. Sebenarnya kalau ini orang-orang di HIPMI, orang-orang di HIPMI yang saya tahu, yang saya lihat itu campur sebenarnya. Ada yang seperti saya, ada yang memang dari bapaknya orang tua memang sudah besar gitu, campur. Nah itulah chance saya untuk kenal mereka jadinya, gitu. Jadi kalau saya ngandelin Putu Bayu Mandayana aja sendiri, hetero berarti heterogen. Saya kan ngawak deh bergaul jadinya, ini siapa. Tapi kalau kita join di komunitas HIPMI, otomatis yang kita ketemu kan pengusaha. Nah ini pengusaha apa aja nih, tinggal kita mendalami sendirilah. Oh ini anaknya sini, oh ini usahanya gini, oh ini dari nol sampai seperti ini. Pasti akan ada yang kita temukan. Ada visi-visi eksternal nggak di sana di HIPMI itu? Yang tadi kan untuk kita lah, misalnya kita bangun jaringan. Kalau aku berpikir tentang organisasi kan biasanya ada impact untuk masyarakat kan gitu. Apa nih visinya, pandangannya terhadap dunia bisnis Singaraja meskipun mereka bukan dari bagian HIPMI nih. Apa misalnya memberikan wawasan, memberikan edukasi, ya ada hal-hal ini nggak di? Ya, kalau di kita sih kita pasti tujuannya untuk menyebarkan virus-virus kewirausahaan dong ke masyarakat. Eksternalnya. Jadi dengan beberapa kegiatan yang sebenarnya tahun lalu sih kita udah laksanakan di 2 tahun lalu 2022 HIPMI Business Mentoring. Jadi kita HIPMI Business Mentoring. Jadi kita nge-grab teman-teman UMKM yang yang ingin mendapat istilahnya tuh workshop lah. Jadi kita ngadain workshop, kita ngundang pembicara dari luar. Setiap 6 bulan sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali? Kalau yang kemarin sih rencananya sih 2 tahun sekali sebenarnya. Tapi nggak tahu nih teman-teman, karena kan setiap pengurusan beda-beda gininya, rencana kerjanya kan. Itu kemarin 2022 seperti itu. Jadi kita nge-grab teman-teman UMKM untuk ikut workshop lah. Jadi ada pembicara banyak di HIPMI yang isi berbagai macam materi itu selama 3 bulan itu. Jadi kita dapat, jadi kita emang, kalau saya pribadi sih di HIPMI Buleleng sih pinginnya quality over quantity ya. Saya nggak perlu banyak-banyak anggotanya. Saya pengen yang berkualitas dan aktif gitu. Kita dapat 13 orang waktu itu. Kemudian yang lanjut join ke HIPMI ada 6 orang. Tapi selain itu sih kita kayak kemarin di tahun lalu 2023 kita ngundang pembicara nasional Safi Effendi. Itu kita ajak kolaps dia. Dia jadi pengisi acara, kebetulan yang jadi yang jadi audiensnya ini mahasiswa. Kita cari mahasiswa yang memang ya waktu itu Undiksa sama apa tuh banyak lah pokoknya tuh. Kita ininya audiensnya waktu itu. Kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan sih yang lebih banyak kayak eksternal yang seperti itu,
edukasi, mungkin tentang apa namanya finance atau peluang bisnis. Terus yang pingin banget kita kerjakan sebenarnya, ini Buleleng ini kan apa namanya haus akan hiburan nih. Oke. Haus akan hiburan nih. Kita pengen kali meramaikan Buleleng nih. Kita masih cari apa namanya? Kita masih cari formulanya nih gimana caranya nge-match bisnis dan hiburan nih gitu. Kita masih pengen nge-match nih. Kita istilahnya kan Singaraja ini kan termasuk kota yang itu udah sedikit hiburan, agak sepi gitu. Kita pengen meramaikan dengan berbagai macam festival sebenarnya gitu. Itu masih kaji juga sama teman-teman gitu. Kalau bisa sih kita pokoknya setahun sekali tuh biar rutin datengin apa namanya, kita buat kayak di Bali Selatan kan banyak sekali festival yang bagus-bagus tuh gitu. Kita pengen buat ya satu lah di sini. Ada yang besar yang bisa memfasilitasi UMKM, entah dari sisi musisi, entah dari pengrajin, entah dari apa. Kita pengen sekali buat seperti itu, kemudian mendatangkan artis nasional, entah itu band-band yang memang sudah legendaris atau apa gitu, kayak Salon Seven lah atau yang sudah gede lah. Kita pengen buat festival yang masif sebenarnya, pengen menggerakkan Buleleng gitu. Dan itu masih kaji gitu. Ya karena itu kan pasti kita perlu banyak support, nggak hanya dari kita sendiri. Kalau kita sendiri pasti kewalahan kan. Ya pasti dari pemerintah, pengennya mungkin Astungkara bisa disupport, kemudian dari apa namanya lembaga-lembaga yang lain juga. Itu kita masih kaji dan kita pengen libatkan berbagai macam sektor nanti gitu. Itu dari persatuan dari apa namanya UMKM, musisi, kemudian dari pengrajin, kesenian gitu. Bukannya gini ya, bukannya yang festival-festival yang sudah jalan hari ini mereka juga ada UMKM-nya, ada seninya, maksudnya gini. Di Tangan Bayu ini, HIPMI di Tangan Bayu ini punya gagasan yang baru untuk melihat sebuah festival yang lebih memiliki platform bisnisnya more than that lah. Dari platform bisnisnya kurang ini gitu kayak apa? Kan karena kalau aku nih secara awam aku lihat ya ada bisnisnya mereka UMKM ada, musiknya ada. Nah di pikiranmu ada sesuatu yang harus di leverage, diungkit lagi apa? Yang saya lihat kemarin sih apa namanya secara promosi kurang. Oke. Hype-nya kurang banget. Yang kurang. Tidak terlalu banyak sektor yang diangkat. Ya, yang diangkat itu aja. Karena di Buleleng ini kan ada banyak nih, komunitasnya ada banyak nih, komunitas Vespa, Jeep Style, apalah. Banyak sekali ada. Ya. Kemudian Buleleng ini kan, nah saya nggak tahu nih, nggak mendalami musik ya, tapi yang saya lihat nih kalau zaman saya SMA, kan banyak dulu ada cipta lagu sendiri tuh. Musisi-musisi Buleleng itu sebatas untuk sekarang yang saya lihat, yang punya lagu sendiri kan nggak terlalu keangkat lah. Ya mungkin di ranah itu nanti kita bisa buat. Kemudian festival-festival, perlombaan cipta lagu yang gitu-gitu. Jadi banyak sisi-sisi yang belum tersentuh yang pengen tak angkat kembali. Dan itu gitu. akan berpengaruh kepada sektor bisnis yang hari ini kalau di festival ini sektor bisnisnya belum terlalu tersentuh gitu. Karena HIPMI nih kita tentang HIPMI kan artinya pengusaha masuk ke dalam. Gini, kalau kita ngomong bisnis, kalau kita ngomong bisnis yang sekarang gini, kalau kita ngomong bisnis, stand UMKM, yang diperlukan itu adalah crowd-nya kan? How to make more crowd than before kan gitu sekarang. Nah itu yang kita kejar. Ya. Dengan crowd yang lebih besar. Harusnya kan lebih banyak lagi. Kita libatkan semua sektor. Yang tapi cita-cita ya. Dari saya cita-cita ya. Sekarang kamu sebagai ketuanya dan kamu harus visioner mengucapkan cita-cita ya. Mudah-mudahan bisa terjadi. Karena saya melihat kemarin kan memang PMK buat segala macam kan, tapi seperti lewat begitu saja lah gitu. Kita pengen yang kita pengen yang sesuatu yang berkesan yang dinantikan lagi lah gitu. Itu yang pengen tak buat. Oke. Mungkin terakhir yuk, aku dengar kan ada di Singaraja WMS. Ya, kenapa HIPMI, kenapa nggak WMS? Saya join WMS juga. Join WMS. Nah, gini kenapa nih. Perbedaan dua ini? Nah. Gini WMS, Wirausaha Muda Singaraja. Kenapa di dalam benakku kenapa nggak cukup WMS aja kalau ternyata di HIPMI Buleleng juga orang-orang Buleleng aja di WMS. Ya, sebenarnya isinya WMS dan HIPMI Buleleng itu mirip-mirip. Mirip-mirip gitu. Sebenarnya kenapa nggak WMS? Enggak, saya WMS juga kok sebenarnya. Dari awal organisasi yang saya join tuh WMS sebenarnya. Organisasi yang saya join tuh WMS gitu. Karena yang saya tahu itu aja dulu gitu. Tapi begitu diaktifkanlah HIPMI di Buleleng. Karena HIPMI itu sebenarnya ada dari lama. Tapi sempat vakum. Dan itu nasional kan? Nasional. Sempat vakum.
Kemudian di 2020 ketua sebelum saya, mantan ketua umum mantum saya, Eka Subianta, dia ditunjuk sama BPD untuk ngaktifin HIPMI lagi. Nah di sana saya diajak join. Nah kenapa saya join HIPMI? Ya kita bukan mengecilkan WMS. Kalau kita melihat WMS itu kan lingkupnya masih di Singaraja aja. Nah it's okay untuk teman-teman kan nggak masalah gitu. Tapi kan semua orang kan istilahnya kalau ingin berkembang lagi, kita kan nggak bisa di Singaraja aja. Kita kan ingin melihat yang lebih luas lagi kan. Alangkah baiknya kita join ke HIPMI lah. Jadi kan teman-teman nggak hanya kita kenal di Singaraja, tapi seluruh Bali kita kenal. Bahkan kalau event-event tertentu nasional juga bisa kita kenal. Berarti HIPMI memiliki jaringan yang lebih luas lah, networking ruang lingkup yang lebih luas ya. Dan saya lebih menyarankan sih teman-teman WMS gabung ke HIPMI. Jadi ketika ada, kalau di Buleleng oke lah pakai baju WMS. Nanti ketika ada acara atau kita mau business matching keluar, udah pakai baju HIPMI-nya. Jadi harus open minded lah gitu. Okay. Dan teasingnya harusnya, dan pertanyaan terakhir, beri teasing perbedaan setelah ikut HIPMI dan sebelum ikut HIPMI, ada berapa persen quality value dari perusahaanmu yang nambah, atau maksudnya apakah jadi lebih dikenal dari sebelum saya sih nggak bisa ngukur itu ya, tapi kalau secara pribadi sih rasanya lebih banyak orang yang kenal jadi. Oke, lebih networknya ada jadi nama Bayu Mandayana ya lebih banyak orang tahu ya. Gitu. Self branding juga ya? Ya, lebih ke self branding sih. Ya. Oke, dari floor Murah. Halo? Mau tanya sesuatu, Rah? Mau nanya sesuatu? Dan Naji juga, silakan. Enggak, semua udah diwakili tadi. Betelah banget kan. Siap. Kayaknya Ya gini aja, Riz. Terakhir. Saya orang Singaraja. Ya. Saya ingin Bayu konteksnya punya nggak harapan besar secara global nih. Kalau ngomong pembangunan Buleleng seperti apa sih yang Anda mau? Buleleng yang saya mau. Yang Anda mau lah. Ya. Buleleng seperti apa gitu? Ya, siap. Buleleng seperti apa? Di dalam benakmu ketika kamu sukses adalah berbarengan dengan satu wajah Buleleng yang seperti ini. Kalau saya sih pinginnya Buleleng itu dengan ciri khasnya sendiri ya bisa berkembang ya. Jadi nggak usah niru-niru yang mana-mana lah. Jadi benar-benar dimunculkan apa sih yang bisa kita ciri khas kita nih apa sih sebenarnya gitu, yang identitasnya itu saya rasa belum benar-benar digali. Ini kita ngomong yang lain ya, ngomong kabupaten lain ya. Kalau kita lihat Ubud gitu misalnya, mereka punya ciri khasnya sendiri kan dengan alamnya, adatnya, sawahnya, mereka bisa bangun itu dengan baik. Kemudian kalau kita lihat Bangli, dia benar-benar sangat hebat sekali untuk mengeksplor keindahan alamnya. Entah itu ada pengaruh dari investor atau memang dari pemerintahnya sendiri yang bergerak, kita kan kurang tahu itu di balik layar seperti apa. Tapi berkaca dari, kita nggak usah jauh-jauh lah ke Jakarta atau mana gitu. Kita lihat tetangga-tetangga kita yang di Bali aja, mereka benar-benar bisa memanfaatkan apa yang mereka punya untuk menjadi masif di ekonominya gitu. Kalau saya sih pribadi, dasar dari segala pembangunan atau segala apapun itu, bahkan di rumah tangga sendiri, pasti adalah ekonomi. Saya pengen di Singaraja ini, Buleleng ini ekonominya bisa maju lebih cepat. Ya dengan cara seperti apa? Nah kalau kita bisa ngelihat sebuah tempat itu bisa maju karena ada perputaran uang yang banyak di sana. Ya, perputaran uang yang banyak. Dan dari mana perputaran uang itu terjadi? Pasti dari investment yang datang dari luar. Jadi saya harap dari pemerintah lebih digampangkan lah perizinan. Kemudian dengan adanya banyak usaha-usaha baru, otomatis kan lapangan kerja yang baru juga tercipta lebih banyak. Kalau kita bilang kemarin dari berapa kali saya bertanya dengan tokoh-tokoh di Singaraja itu, mereka selalu bilangnya concern ke pertanian, Buleleng concern ke pertanian. Padahal untuk memajukan sebuah wilayah, kita nggak bisa ngandelin satu sektor aja, harus semua sektor kita bangkitkan. Pariwisata harus bisa bangkit. Kemudian dari sektor pertanian pasti. Dan pertanian pun nggak hanya dari sisi hasil aja, tapi kan hilirisasi, menjadi produk seperti apa. Kita punya produk apa, menjadi olahan seperti apa, biar added value-nya makin tinggi. Kemudian kalau kita ngomong perekonomian sebuah wilayah, kita nggak bisa ngandelin dari hasil penjualan dari dalam
daerah aja, harus bisa menggrab gimana caranya uang dari luar bisa masuk ke sini. Dan satu yang paling penting di Buleleng ini nggak punya attraction point yang kuat untuk meng-attract. Janganlah. Atau banyak yang kuat tapi kurang advertisement. Nah kita kaji dulu nih, kita kaji dulu. Banyak yang Kalau yang saya lihat, Buleleng ini belum punya attraction point yang kuat yang menarik orang datang ke Buleleng. Nggak hanya dari lokal, kalau bisa kan dari internasional juga yang bisa meng-attract, tidak seperti di kita kembali ke promosi sekarang. Kita bilang promosi oke, bagus itu misalnya, bisa men-attract orang. Tapi apakah SDM, kualitas pelayanan di sini apakah bagus? Apakah siap gitu? Buleleng ini dengan keindahan alam, dengan geografinya negara gunung, di mana bukit sama pantai berdekatan. Kalau main ke atas tuh kan kita bisa lihat, kita bisa sawah langsung ke pantai kan, langsung ke laut kan. Itu harusnya bisa dieksplor lebih lagi. Makanya kalau Kita bisa buat lintasan apalah yang orang bisa melalui di sana, entah jogging, entah main sepeda, yang bisa menikmati keindahan alam di Buleleng. supporting sistemnya Iya. secara pembangunan. Oke. Kita ngomong shortcut aja udah 5 tahun sih peragat-peragat. Iya, Coba tuh di Jepang, setahun mah peragat, udah selesai gitu. Ya itulah maksudnya, entah ini dari kita sendiri, apakah dari pemerintah, yang mana yang duluan harus bergerak, itu harus kita kaji lagi untuk di Buleleng. Kalau Buleleng sudah punya infrastruktur yang bagus, attraction point yang kuat, harusnya semua akan mengikuti nanti. Ya. Gitu. Dan penunjangnya the main leverage-nya ya tadi sumber daya manusianya ya kan. Iya. Dia yang akan mengeksekusi. Kita kalau kita lihat lagi dari melihat lagi dari dalam ya, lebih dalam lagi ya, kalau kita lihat kenapa perekonomian kita kayak stagnan gitu. Ya. Karena kan orang yang tinggal di Buleleng ini kan sedikit orang dari luar kan. Jadi habit kita yang lama kan susah untuk berubah. Nggak seperti di Bali Selatan. Tidak dapat insentif perbedaan kultur maksudnya. Iya, kalau di Bali Selatan kan udah heterogen tuh. Ya. Berbagai macam, nggak hanya kita bilang dari luar Bali ya, tapi dari luar Indonesia pun banyak kan. Jadi habit-habit mereka secara tidak langsung mempengaruhi habit orang lokal. Makanya mereka spendingnya lebih banyak jadinya. Di samping memang penghasilan orang luar kan memang lebih banyak. Mereka spending di sini kan lebih uang kecil lah gitu. Di Buleleng yang susah untuk merubah itu dari sisi habit, karena belum ada sistem kebiasaan baru yang masuk untuk mempengaruhi kebiasaan lama. Ya, itu kembali lagi sumber daya manusia kan. Bagaimana kalau sumber daya manusia itu bisa think locally but act globally kan gitu kan. Intinya kan dia tetap menjaga promoting poinnya bahwa kamu adalah orang lokal, tetapi cara berpikirmu luar kan. Mungkin beberapa caranya adalah HIPMI, dari satu hal yang tadi saya tangkap, edukasi ya kan, mempertemukan orang-orang. Itulah mungkin cure-nya, mudah-mudahan akan tercapai suatu saat nanti. Asungkaru. Ya Asungkaru Buleleng bisa maju. Ya itu pasti semua dalam koridor yang sama, pikiran sama. Semoga Buleleng maju. Dan dibarengi dengan pola pikir yang sama. Ya. Kayak bilang tadi. Ya. Oke. Mungkin Bayu mau kasih closing statement atau apa? Closing apa? Closing statement. Oke, tiktak aja. Iya. Enggak, langsung ya. Kemarin aku nonton kebetulan podcastnya si Bob Sadino. Oh iya. Bob Sadino ditanya, Bob, apa itu sukses? Dia jawab dengan sangat extraordinary. Dia bilang, aku tidak mengenal sukses. Aku tidak mengenal sukses karena dalam benak aku mungkin yang dia ingin sampaikan adalah jangan terlalu berpikir tentang apa yang akan kamu dapat, tapi passion yang pertama dari apa yang sudah banyak kita bahas itu. Wih, keren ya pertanyaannya. Penting ya kan? Passion, keberanian, dan tentunya saja infrastruktur internal, eksternal, modal, bagaimana opportunity, ya analisa tentang pasar kan gitu kan ya. Tambahin yuk. Apa nih? Passion tentang passion tuh. Passion. Ya kalau kita bicara sukses ya, sukses adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan. Karena kan achievement hari ini akan memunculkan achievement baru di masa depan kan. Makanya kita nggak akan pernah merasakan kesuksesan yang benar-benar gitu kan. Kalau dari saya sih passion. Kembali lagi kalau kita bilang bisnis sih sebenarnya salah satu hal yang memang kayaknya udah menjadi darah daging saya kayak. Ya makanya tidak perlu tahu apa sukses,
Yang penting kamu lakukan, kamu Iya. nikmati, dan pelajaran teknis akan berjalan berbarengan. Dan ya. Kayaknya memang sih kalau di bisnis itu kita bilang, kalau saya pribadi sih benar-benar menikmati apa yang saya kerjakan sekarang. Jadi kalau yang saya pribadi yang saya lakukan sekarang sih, kalau saya punya prinsip seperti ini, jika kamu tidak bisa merencanakan masa depan, cukup lakukan saja yang terbaik hari ini. Ya. Itu aja. Cool. Jika kamu tidak bisa melihat masa depan, cukup lakukan apa yang kamu bisa lakukan hari ini. Karena hari ini adalah masa depan, ya kan? Asungkar. Ya. Dan sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih dari ini bunga yang cantik ini. Siap. Ini dibuat dari salah satu teman usaha muda kita dari Singaraja, namanya Naraku Floris. Jadi cantik sekali. Kalau teman-teman yang pengen mungkin tempatnya bisa diisi benda-benda cantik seperti ini, bisa hubungi di Jalan Sahadewa nomor 4 sebelah utara Rumah Makan Mana Lagi, dan bisa juga follow Instagramnya Naraku Floris. Terima kasih banyak dan tetap semangat pengusaha muda. Siap, thank you Aris untuk waktunya. Ya, Udah ngundang saya podcast. Thank you, Man. Siap, thank you bro. Ya, tetap kertas kosongkan diri dan isi dengan cerita dan warna. Sampai jumpa. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna.